Halo semuanya, halo teman-teman, Yandina di sini. Oke, teman-teman, ini aku sekarang berada di kawasan KIIC Karawang Barat. Dan di sini aku lagi mau cobain merekam perjalanan naik motorku ini dengan iPhone 14 Pro. Kenapa? Ya, teman-teman, karena aku lagi mempertimbangkan membeli kamera action. Aku tuh lagi ngincer satu kamera action, tapi masih ragu-ragu dan masih ada pertimbangan yang harus aku cari celahnya ya teman-teman. Karena aku tuh nggak mau nanti setelah beli kameranya ternyata aku punya banyak kendalanya seperti itu. Jadi di sini aku mau cobain dulu merekam perjalanan aku naik motor ini dengan menggunakan iPhone 14 Pro. Menurut teman-teman gimana hasil perekaman aku ini? Kenapa aku ragu-ragunya? Karena begini teman-teman. Aku tuh gaptek banget dengan masalah kamera. Nah, tapi selama aku ngonten ini kan aku pakainya iPhone 14 Pro. Sejauh ini sih memang nggak ada kendala ya teman-teman. Seperti yang kita tahu, hasil kamera iPhone itu ya memang bagus kameranya. Terus kalau kita merekam konten maksudnya kita membuat konten dengan menggunakan iPhone 14 Pro, ya memang sangat mendukung dari kameranya. Terus lebih simpel ya karena hasil videonya kan ada di galeri. Jadi kita tinggal edit aja terus bisa langsung kita post. Mau di post di YouTube, di Instagram, TikTok atau aplikasi yang lainnya. Tapi setelah pemakaian kurang lebih 3 tahun aku pakai iPhone 14 Pro ini. Setelah pemakaiannya sekarang ini aku ada kendala si iPhone ini ruang penyimpanannya tuh cepet full teman-teman. Memang sih di iPhone ini ada iCloud-nya. Jadi kita berbayar untuk membantu ruang penyimpanan kita. Gitu teman-teman. Tapi masih terus udah gitu aku tuh kalau pakai iPhone sekarang kan kalau kita long trip gitu ya, itu kendalanya iPhone itu cepet lowbat. Jadi kalau kita on kamera terus, itu otomatis dia cepet banget lowbatnya. Terus tiba-tiba pas kita lagi ngerekam, lagi di jalan, ruang penyimpanan habis. Deng dong, itu zonk banget, kecewa banget teman-teman. Jadinya akhirnya stop sampai di situ. Kalau kita mau lanjut merekam lagi, kita harus menghapus banyak video. Sementara video kita sudah dihapus-hapus ya, dan itu kan isinya video yang baru dan yang belum diedit gitu teman-teman. Jadi sedikit, aduh gimana nih, jadi kehilangan banyak momen ya. Nah itu kendala aku setelah kurang lebih 3 tahun aku pakai iPhone ini. Terus di sini aku mau cari solusinya. Teman-teman mungkin ada teman-teman yang paham untuk menyimpan video foto kita itu di mana sih teman-teman biar aman dan enggak biar kita tuh bisa menghapus yang ada di galeri ini gitu loh. Mungkin teman-teman ada yang paham dengan perkataan aku ini. Iya teman-teman, jadi aku tuh lagi nyari flash disk untuk simpen video-video lama aku gitu. Karena kan isinya ya sayang banget untuk dihapus gitu ya teman-teman. Karena kan kenangan itu belum tentu kita ulang lagi gitu. Dan kalau kita ulang lagi juga udah beda cerita ya, beda usia, udah beda juga bentuk wajah kita gitu ya teman-teman. Nah, aku tuh sempet cari youtuber yang mereview tentang flash disk penyimpanan untuk dari iPhone ke flash disk. Setelah aku baca-baca komen, itu banyak yang komen katanya setelah video disimpan ke flash disk itu ternyata banyak yang tidak bisa dibuka setelah flash disknya
colokin ke laptop teman-teman. Nah itu dia, jadinya aku ragu ya kalau mau beli flash disk, takutnya si video ini hilang gitu. Nah di sini aku memikirkan untuk membeli kamera action, karena kamera action itu kan pakai memory card ya. Jadi kalau satu memory card ini full, kita bisa masukin memory card yang lain. Jadi kita membuat konten tuh terus berlanjut gitu, tanpa ada yang kehilangan momen gitu kan ya teman-teman. Gitu sih. Tapi setelah aku buka semua YouTuber yang mereview kamera action ini, ternyata aku menemukan satu komen yang bikin aku ragu. Dia tuh komennya, gimana caranya mindahin hasil video dari kamera action ke iPhone, karena dia sudah pakai aplikasinya itu hasilnya nggak sama dengan yang di kamera teman-teman. Katanya tuh lebih ngeblur gitu. Mungkin lebih ngeblur itu karena si kamera action ini kan kalau nggak salah 4K ya. Sementara kalau dipindahin ke iPhone kayaknya dia ngeblur. Kayaknya sih seperti itu ya. Tapi aku juga nggak paham karena aku nggak ngerti banget ini. Makanya setelah menemukan komen itu jadi ragu teman-teman, takutnya nanti aku beli kamera, ternyata aku senasib sama yang komen itu kan, dipindahin ke iPhone nggak bisa gitu. Bisa, tapi dia mungkin speknya jadi berkurang gitu ya, jadi ngeblur atau gimana gitu. Mungkin harusnya dari kamera action itu ngeditnya di laptop mungkin ya teman-teman. Nah itu dialah keraguan aku teman-teman. Jadinya ini aku sengaja ke KIC bikin video perjalanan menggunakan iPhone 14 Pro. Ya teman-teman bisa lihat hasilnya. Kalau memang ini ya bagus, hampir menyamai dengan kamera action ya, mungkin aku mau tahan dulu, tidak beli dulu kameranya sampai aku benar-benar paham bagaimana cara pemindahan video dari kamera ke iPhone tanpa ada yang gagal gitu ya. Maksudnya tuh kayak videonya nggak ngeblur, nggak jadi macet-macet atau gimana gitu teman-teman. Ya seperti itulah ceritaku hari ini teman-teman. Barangkali ada teman-teman yang mengerti ini, bisa ini ya, kasih solusi di kolom komentar. Oke, ini udah sampai mana ya teman-teman? Ini aku rekam enggak pakai mic teman-teman. Nah, aku lagi kemarin punya kendala lagi beli mic. Ternyata mic-nya itu enggak connect di iPhone. Aduh, sebel. Makanya ini sebelum beli kamera aku ini lagi pastiin benar-benar si barang tersebut benar-benar bermanfaat ya teman-teman, karena kan harganya memang enggak sedikit. Oke, teman-teman, ini kita sudah keluar dari kawasan KIC. Ini kita tinggal nyebrang aja. Kalau ke kanan tuh ke arah Perumnas teman-teman, kalau ke kiri tuh ke arah gerbang tol Karawang Barat. Terima kasih teman-teman. Bye-bye.